sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 sistem terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Turmuzi, Eskop Mkom, akan mempresentasikan tugas terkait arsitektur sistem terdistribusi. Sebelum pembahasan, saya akan menyampaikan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Asep Saifuddin sebagai pembuat PowerPoint. Yang kedua ada Fahrezi Tresno dan Muhammad Anggi sebagai pembicara, dan yang terakhir adalah Nanda Ratnasari sebagai moderator. Kepada Fahrezi Tresno dipersilakan. Definisi sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer atau entitas komputer yang berinteraksi dan bekerja secara bersama-sama melalui jaringan komputer untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam sistem terdistribusi, setiap komputer atau entitas komputasi yang disebut node memiliki otonomi dan kemampuan untuk menjalankan tugas atau layanan yang diperlukan. Node ini saling berkomunikasi, berbagi sumber daya dan bekerja bersama untuk memecahkan masalah yang kompleks atau memberikan layanan yang lebih efisien dan handal. Manfaat dan tujuan arsitektur sistem terdistribusi. Pertama, ada kinerja yang meningkat. Dengan menggunakan sumber daya terdistribusi di beberapa mesin, arsitektur sistem terdistribusi dapat meningkatkan kinerja sistem secara signifikan. Tugas-tugas dapat dibagi dan disebar ke node-node yang tersedia, sehingga mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan respons sistem. Kedua, ada skalabilitas yang baik. Sistem terdistribusi dirancang untuk mengatasi pertumbuhan beban kerja yang semakin besar. Dengan meningkatkan jumlah node yang berpartisipasi dalam sistem, arsitektur ini memungkinkan skalabilitas yang lebih. Sistem dapat dengan mudah disesuaikan dengan meningkatnya kebutuhan dan volume transaksi. Yang ketiga, keandalan dan toleransi kesalahan. Arsitektur sistem terdistribusi dapat meningkatkan keandalan dan toleransi kesalahan sistem secara keseluruhan. Dengan menggunakan replikasi data dan tugas yang terdistribusi di beberapa node, sistem tetap dapat beroperasi bahkan jika terjadi kegagalan pada beberapa node. Hal ini meningkatkan ketersediaan dan kehandalan sistem. Keempat, ada efisiensi pemanfaatan sumber daya. Dalam sistem terdistribusi, sumber daya komputasi dan penyimpanan dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Node-node dapat berbagi sumber daya yang tersedia, mengoptimalkan penggunaan CPU, memori, dan penyimpanan. Hal ini mengurangi biaya dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Yang kelima, ada kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik. Arsitektur sistem terdistribusi memungkinkan kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antara node-node dalam sistem. Data dan informasi dapat dibagikan dengan mudah, dan tugas-tugas dapat didistribusikan sesuai dengan kapabilitas dan ketersediaan node. Ini memungkinkan kerja tim yang efektif dan menyelesaikan masalah yang lebih cepat. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi Pratama. Baik, terima kasih untuk rekan saya Fahrezi. Baik, saya akan melanjutkan. Berikutnya arsitektur master slave. Arsitektur master slave adalah pola arsitektur sistem terdistribusi di mana satu komponen yang disebut master memiliki peran utama dalam mengendalikan dan mengkoordinasi operasi sistem. Sementara komponen lain yang disebut slave bertindak sebagai pemenuh permintaan dari master. Dalam ini, satu entitas atau node berfungsi sebagai master yang mengatur, memantau, dan mengkoordinasikan aktivitas, sementara atau node lainnya berfungsi sebagai slave yang melakukan tugas atau mengirimkan hasil kepada master. Di sini ada
gambarnya bisa dilihat ya berikutnya. Lalu yang berikutnya ada arsitektur peer-to-peer. Arsitektur peer-to-peer atau sering disebut P2P adalah pola arsitektur sistem terdistribusi di mana setiap komputer atau entitas dalam jaringan berperan sebagai peer yang setara dengan kemampuan untuk bertindak sebagai pemberi atau penerima layanan. Dalam arsitektur peer-to-peer, tidak ada pemeran dominan seperti master atau server sentral yang mengendalikan atau mengkoordinasi aktivitas keseluruhan sistem. Sebaliknya, setiap peer berbagi tanggung jawab dalam pemrosesan dan penyediaan sumber daya. Pola arsitektural. Yang pertama, terlepas dari arsitekturnya, elemen-elemen arsitektural primitif terdapat dikombinasikan untuk membentuk berbagai pola melalui tiering dan layering. Tiering dan layering bersifat melengkapi atau komplementer. Tiering adalah pemilihan layanan secara horizontal, sedangkan layering adalah organisasi dari layanan-layanan secara vertikal. Berikutnya tiering. Tiering merupakan satu teknik untuk yang pertama, mengorganisir fungsional dari suatu layanan atau service dan menempatkan fungsi tersebut ke dalam server yang tepat. Di sini ada gambarnya. Yang pertama, tampilan UI, lalu ambil input dari pengguna, ambil dari database, lalu yang berikutnya rankingan penawaran. Selanjutnya layering. Suatu sistem yang kompleks dipartisi ke dalam sebuah lapisan-lapisan. Layer lebih atas menggunakan layanan dari layer lebih bawah. Organisasi dari layanan secara vertikal. Layering menyederhanakan rancangan dari sistem terdistribusi yang kompleks dengan menyembunyikan kompleksitas dari layar-layar di bawahnya. Aliran kendali dari layer ke layer. Bisa dilihat gambarnya di sini. Lalu yang berikutnya, contoh arsitektural sistem terdistribusi. Di sini ada banyak sekali seperti yang sering kita gunakan dalam sehari-hari seperti WhatsApp atau Facebook, SEBI, Search Engine Bahasa Indonesia, Twitter, Google Search, Web Service, web server, Available and Load, Balancing, dan layanan email terdistribusi. Mohon maaf untuk lebih dan kurangnya dari kelompok kami. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan. Izin kalau yang mau bertanya ke grup aja kali ya, biar bapaknya tahu juga. Nggak mau, nggak bisa dengan kata-kata. Silakan yang mau bertanya Boleh langsung kan diketik bertanya. di share di grup aja ya. Halo. Bang Riki suaranya kecil banget bang, nggak kedengeran bang. Bentar. Tes. Ya, silakan Bang. Dengeran nggak? Jelas. Kedengeran Bang, kedengeran. Open cam nggak ini? Bisa saya lagi. Mohon. Ada jam kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Supriyatna dari kelompok 1, izin bertanya. Sebelum bertanya, mohon maaf apabila pertanyaannya kurang jelas ya. Mungkin kalau pertanyaan kurang jelas, mungkin saya kurang paham. Disclaimer dulu. Pertanyaannya, ini kan tentang sistem terdistribusi ya. Bagaimana caranya kita membuat sistem terdistribusi yang tentang OS? Misalkan untuk OS Linux atau OS Windows gitu, untuk bisa kita berbagi ke banyak orang, dan bagaimana apa saja yang dibagikan bersama-sama, itu aja.
Izin Bang, Jelas pertanyaannya. untuk memperjelas pertanyaannya, Ya. bagian apa Bang maksudnya berbagi sharing? Kalau seandainya bisa dibilang berbagi sharing, melakukan Maksudnya lewat cloud juga bisa, melakukan lewat internet. Iya, Jadi kita berbagi data bisa melalui internet. Contohnya kita mengupload file via Google Drive, itu kan bisa diakses dari Linux, macOS ataupun Linux tersendiri. dari sistem yang dibuat kan membuat OS. OS itu buat untuk dipakai bersama-sama. Misalkan untuk 1-2 orang. Nah, itu nanti dalam OS itu misalkan untuk pemakaiannya apa gitu ya pertanyaannya ya. Ini ada dulu pertama lah. sharing apa gimana Bang? Mungkin lebih Hah? diperjelas dulu kali Bang pertanyaannya Bang. Jadi pertanyaannya itu Lebih bagaimana ringkas cara aja, Bang. membuat sistem pertama kan bagaimana cara membuat sistem terdistribusi itu ya. Cara membuat sistem terdistribusi melalui OS itu. Terus apa saja biasanya yang dibagikan dalam sistem terdistribusi itu. Itu aja. Cukup jelas kan ya? Pertanyaannya bisa ke grup juga Bang. Bisa di-share ke grup juga. Oke. Bentar ya. Silakan untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang mau bertanya langsung ke grup aja ya. Yang grup sistem terdistribusi. Ya, boleh teman-teman yang lain untuk bertanya silahkan, atau mungkin sudah cukup di Bang Riki. Bukannya setiap kelompok harus bertanya ya? Iya, Iya, setiap kelompok wajib bertanya Bang. karena kelompok yang lain juga belum presentasi, kasihan gitu loh. Ada satu kelompok lagi yang belum presentasi soalnya. Masih banyak yang belum presentasi. Bisa aja. Nggak ada lagi yang mau nanya ini?
Bang Riki, boleh Bang pertanyaannya share ke grup Bang? Ya udah ada. Udah di share di grup kok. Apa belum terkirim? Di saya belum ada Bang. Bentar ya, salah kirim tadi saya ke grup lagi nih. Ya mungkin kelompok lain, perwakilan dari kelompok lain boleh bertanya ke grup. Untuk mempersingkat waktu ya, supaya teman-teman yang lain juga masih kebagian presentasi. Ayo yang mau bertanya langsung ke grup aja. Soalnya kita pertama efisiensi waktu, kedua durasi dari record yang saya buat juga soalnya. Izin untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Tadi pertanyaannya, apa bentuk arsitektur sistem terdistribusi dari WhatsApp dan juga penjelasannya ya. Oke, saya akan coba jawab ya. Untuk arsitektur sistem terdistribusi WhatsApp didasarkan pada model client server yang terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu client
Klien adalah aplikasi WhatsApp yang diinstal pada perangkat pengguna seperti ponsel pintar atau tablet. Klien bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima pesan, mengelola kontak, dan menyediakan antarmuka pengguna. Yang kedua, ada server pengiriman pesan atau message delivery server. Ini adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengirim pesan antara pengguna yang berbeda. Ketika seseorang mengirim pesan, klien WhatsApp mengirimkan pesan tersebut ke server pengirim pesan. Server ini kemudian mengirimkan pesan tersebut ke penerima yang dituju. Yang ketiga, ada server pesan teks atau text message server. Server pesan teks digunakan untuk menyimpan pesan teks yang dikirimkan antara pengguna. Ketika seseorang pengguna mengirimkan pesan teks, pesan tersebut disimpan pada server pesan teks sehingga penerima dapat mengaksesnya nanti. Yang keempat, ada server multimedia atau media server. Server ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola konten multimedia yang dikirimkan melalui WhatsApp seperti gambar, video, dan file suara. Ketika seseorang mengirimkan gambar atau video, konten tersebut diunggah ke server multimedia dan penerima dapat mengunduhnya. Yang kelima, ada server informasi pengguna atau user information server. Server ini menyimpan informasi pengguna seperti daftar kontak, pengaturan, dan status. Ketika seseorang mencari kontak atau memperbarui profil, klien WhatsApp berkomunikasi dengan server informasi pengguna. Yang keenam, ada server autentikasi atau authentication server. Server autentikasi digunakan untuk memverifikasi keaslian pengguna saat mereka masuk ke aplikasi WhatsApp. Ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun mereka. Yang ketujuh, ada server grup atau grup server. Server grup digunakan untuk mengelola fitur grup dalam WhatsApp. Ini menyimpan informasi grup, daftar anggota, dan pengelolaan pembaruan grup. Yang terakhir, ada server notifikasi atau notification server. Server notifikasi bertanggung jawab untuk mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna ketika mereka menerima pesan baru atau panggilan masuk. Semua komponen server ini terhubung melalui jaringan terdistribusi, sehingga memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk terhubung dan berkomunikasi melalui WhatsApp. Arsitektur ini dirancang untuk mengoptimalkan kinerja, keandalan, dan skalabilitas sistem, sehingga jutaan pengguna dapat menggunakan WhatsApp secara bersamaan. Mungkin itu aja gambaran mengenai arsitektur sistem WhatsApp dalam terdistribusi. Gimana untuk kelompok 8? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Pertanyaan terakhir. Izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 3. Apa manfaat utama arsitektur sistem terdistribusi? Ya, dengan menggunakan sistem terdistribusi, data dapat disimpan dan diakses secara bersamaan oleh beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan. Hal ini memudahkan bagi pengguna untuk mengakses dan memperbarui data secara bersamaan tanpa harus tergantung pada suatu komponen server utama. Contoh lain adalah dalam pemrosesan data dan pemodelan.
Sistem terdistribusi dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan komputasi yang besar, seperti pemodelan meteorologi atau simulasi nuklir. Dengan menggunakan banyak komputer yang terhubung dalam jaringan, sistem terdistribusi dapat mempercepat proses pemodelan dengan membagi beban komputasi ke berbagai komputer. Bagaimana, Mas? Apakah sudah bisa jelas penjelasannya? Cukup jelas, Mas Andi. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Bang Riki. Pertanyaannya, membangun sebuah sistem operasi terdistribusi seperti Linux yang dapat diakses oleh beberapa orang melibatkan beberapa langkah yang kompleks. Maaf. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat sistem terdistribusi? Misal kita membuat sistem OS Linux agar bisa terakses OS-nya oleh beberapa orang, dan apa saja yang terakses atau berbagai dalam OS tersebut, dan tol-tol atau software apa saja yang dibutuhkan. Jawabannya, membangun sebuah sistem operasi terdistribusi seperti Linux yang dapat diakses oleh beberapa orang melibatkan beberapa langkah yang kompleks. Langkah-langkah tersebut diantaranya, yang pertama, desain arsitektur. Tentukan arsitektur yang sesuai untuk sistem terdistribusi. Pertimbangkan faktor-faktor seperti skalabilitas, keandalan, ketersediaan, dan efisiensi sumber daya. Yang kedua, ada jaringan. Pastikan memiliki jaringan yang andal dan cepat untuk menghubungkan semua node dalam sistem terdistribusi. Mungkin perlu mempertimbangkan pengaturan jaringan seperti topologi, protokol komunikasi, dan pengaturan keamanan. Yang ketiga, penentuan node. Identifikasi node-node yang akan membentuk sistem terdistribusi. Node bisa berupa komputer fisik atau virtual yang akan menjalankan OS Linux. Setiap node harus memiliki kemampuan untuk terhubung dalam jaringan dan saling berkomunikasi. Yang keempat, instalasi OS Linux. Pasang dan konfigurasi OS Linux di setiap node. Pastikan untuk memilih distribusi Linux yang mendukung arsitektur terdistribusi seperti Linux Cluster atau Linux High Availability. Yang kelima, ada konfigurasi jaringan. Atur pengaturan jaringan pada setiap node agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Ini termasuk pengaturan alamat IP, subnet mask, gateway, dan konfigurasi DNS. Yang keenam, konfigurasi manajemen cluster. Jika ingin menggunakan fitur manajemen cluster di Linux, maka perlu mengkonfigurasi perangkat lunak seperti PageMaker atau CoronSync. Ini akan membantu dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya yang terdistribusi. Yang ketujuh, ada konfigurasi file sistem terdistribusi. Yang kedelapan, keamanan. Pastikan sistem terdistribusi dilindungi dengan baik dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat. Ini termasuk pengaturan firewall, autentikasi pengguna, enkripsi data, dan tindakan keamanan lainnya. Setelah sistem terdistribusi Linux dibangun, maka kalian dapat mengaksesnya melalui jaringan dari berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan yang sama. Seperti menggunakan aplikasi remote desktop, atau SSH, atau Secure Shell,
atau protokol lain yang mendukung akses jarak jauh. Perangkat lunak dan teknologi yang diperlukan untuk membangun sistem terdistribusi Linux meliputi: yang pertama ada distribusi Linux yang mendukung arsitektur terdistribusi seperti Ubuntu Server, CentOS, Red Hat, dan terakhir Enterprise Linux. Yang kedua, perangkat Linux Management Cluster seperti Pacemaker. Yang ketiga ada protokol file sistem terdistribusi seperti NFS atau DFS. Yang keempat, aplikasi remote desktop seperti VNC atau Remote Desktop Protocol RDP. Yang kelima ada protokol jaringan seperti TCP/IP, DNS, dan DHCP. Yang terakhir, keamanan jaringan. Mungkin itu saja dari jawaban dari kelompok kami. Bagaimana, Bang Riki? Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya paham. Mungkin nanti kalau kurang jelas bisa langsung wapri lah. Siap, Bang. Siap. Boleh bertanya juga, Bang. Siap, terima kasih. Siap, sama-sama. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 6, yaitu menyambung pertanyaan dari kelompok 3 tadi mengenai komputasi. Apa saja kasus penggunaan komputasi terdistribusi? Mungkin dari teman kita saya menjelaskannya kurang jelas. Baik, maka saya akan ulang. Tadi saya sudah memberikan contoh. Contohnya adalah dalam pemrosesan data, pemodelan sistem terdistribusi dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan komputasi yang besar, seperti pemodelan meteorologi atau simulasi nuklir. Dengan menggunakan banyak komputer yang terhubung dalam jaringan, sistem terdistribusi dapat mempercepat proses pemodelan dengan membagi beban ke berbagai komputer. Mungkin itu contoh yang bisa saya kasih. Bagaimana untuk kelompok 6? Apakah kurang jelas? Izin kelompok 6. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, mungkin bila kurang jelas bisa diinfokan lagi. Mohon maaf, karena tidak ada mungkin kelompok 6 di sini. Untuk mempersingkat waktu, karena yang presentasi bukan kelompok kami saja begitu. Baik.